Di bawah terik matahari siang, Bribka Fajar berdiri tegak di pinggir jalan protokol Jakarta dengan kacamata hitamnya yang mencerminkan arogansi. Tangannya bersedekap di dada, sesekali melambai pada kendaraan yang dianggapnya sebagai target empuk. Ia bukan polisi biasa, bukan dalam arti baik, melainkan buruk. Semua sopir dan pengendara di daerah itu tahu betul siapa dia, polisi yang lebih suka menyelesaikan masalah di tempat dengan uang ketimbang menjalankan tugasnya dengan benar. Suara klakson bersahut-sahutan saat mobil-mobil berhenti di lampu merah. Bribka Fajar melirik sebuah sedan mewah berwarna hitam yang melintas perlahan. Mobil itu tampak elegan, mahal, dan bersih, sasaran yang sempurna bagi seorang pemangsa jalanan seperti dirinya. Dengan sekali ayun tangan, ia memberi isyarat agar pengemudi menepi. Pengemudi, seorang pria berpenampilan rapi, tampak bingung namun tetap mengikuti perintah. "Selamat siang, Pak, bisa saya lihat surat-suratnya?" Bribka Fajar berbicara dengan nada datar, namun penuh ketegasan palsu. Ia sudah terbiasa dengan skenario ini, memeriksa, mencari kesalahan sekecil apapun, lalu menekan si pengendara agar mau membayar denda secara langsung. Pria itu, yang ternyata bernama Haryo, menyerahkan surat-suratnya dengan tenang. "Ada masalah, Pak?" tanyanya dengan nada ramah. Bribka Fajar memeriksa dengan mata yang tajam, namun tidak menemukan pelanggaran yang berarti. Semua dokumen lengkap, SIM valid, dan pajak kendaraan dibayar tepat waktu. Tapi bagi Bribka Fajar, itu bukan halangan. "Ini, Pak, kaca film mobil Bapak terlalu gelap, melebihi batas aturan," katanya, menunjuk kaca mobil dengan acuh. Haryo melirik kaca mobilnya yang sebenarnya sudah sesuai standar. "Tapi, Pak, ini sudah sesuai regulasi." Bribka Fajar terkekeh pelan. "Aturan bisa fleksibel, Pak. Kalau mau cepat, kita bisa selesaikan di tempat." "Nerti maksud saya, kan?" ucapnya, matanya menyipit penuh perhitungan. Sudah terlalu banyak orang yang tunduk pada permainan kotornya, dan ia yakin pria di depannya ini pun tidak akan berbeda. Namun, yang tidak ia tahu, pria itu bukan orang sembarangan. Haryo menyimpan senyum tipis di wajahnya. Alih-alih panik atau marah, ia justru menatap Bribka Fajar dengan tatapan yang sulit diartikan, tatapan seseorang yang tahu lebih banyak daripada yang terlihat. "Baiklah, Pak, bisa saya dapatkan nomor rekeningnya?" tanyanya dengan nada santai. Bribka Fajar tak sadar bahwa hari itu akan menjadi awal kehancurannya. Sementara ia berpikir telah menjaring mangsa yang mudah, ia tak tahu bahwa yang ia hadapi bukanlah orang biasa, melainkan seseorang yang memiliki hubungan langsung dengan orang paling berkuasa di negeri ini. Bribka Fajar menyeringai lebar. Ia mengira Haryo telah menyerah dan siap berdamai, seperti kebanyakan pengendara lainnya. Tanpa ragu, ia mencatat nomor rekeningnya di selembar kertas lusuh dan menyerahkannya dengan santai. "Transfer saja sekarang, Pak. Biar cepat urusan kita selesai," katanya, melirik arlojinya seolah ia punya urusan penting lainnya. Haryo mengambil kertas itu, membacanya sekilas, lalu menyimpannya di dalam dompetnya dengan gerakan yang begitu tenang. Ia kemudian menatap Bribka Fajar dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Baik, Pak, saya akan pastikan ini sampai ke pihak yang tepat," ucapnya sambil tersenyum tipis. Bribka Fajar tidak menggubris nada aneh dalam perkataan Haryo. Baginya, ini hanya hari biasa, bisnis seperti biasa. Ia melambai agar mobil di belakang Haryo bisa jalan lagi, sementara pria itu masuk kembali ke dalam mobilnya dan pergi tanpa kata tambahan. Bagi Bribka Fajar, ini hanyalah transaksi kecil di antara puluhan pungli yang ia lakukan setiap hari. Namun, beberapa menit setelah mobil Haryo menghilang di kejauhan, ponsel di saku Bribka Fajar bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Saat ia membukanya, jantungnya berdegup kencang. "Bribka Fajar, bersiaplah. Kau baru saja menilang dan meminta uang dari orang yang salah." Tubuhnya menegang. Matahari siang yang panas mendadak terasa membakar tengkuknya lebih dalam. Ia mencoba mengabaikan pesan itu, menganggapnya sebagai lelucon atau ancaman kosong. Namun, tak sampai 1 menit kemudian, pesan lain masuk. "Kau tidak sadar siapa yang baru saja kau tilang, bukan? Kami akan segera datang menemuimu." Bribka Fajar mulai merasa ada yang tidak beres. Tangannya berkeringat, meski ia berusaha tetap berdiri tegak. Ia melirik sekeliling, mencoba mencari wajah-wajah mencurigakan di antara kendaraan yang berlalu lalang. Untuk pertama kalinya dalam karir kotornya, ia merasa seperti buruan.
Ia buru-buru memasukkan ponsel ke dalam saku dan mencoba bersikap biasa. Namun, dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang besar sedang menimpanya. Di pikirannya, ia mencoba mengingat wajah Haryo tadi. Siapa dia sebenarnya? Mengapa hanya dalam hitungan menit ia sudah mendapatkan pesan ancaman seperti ini? Bribka Fajar tidak tahu bahwa ia telah menggali lubang untuk dirinya sendiri. Dan yang lebih buruk, ia tidak tahu seberapa dalam lubang itu akan menghancurkan hidupnya. Bribka Fajar duduk gelisah di pos jaga pinggir jalan. Matanya tak henti-henti memandangi layar ponselnya, berharap tidak ada pesan lain yang masuk. Namun, otaknya terus berputar. Siapa sebenarnya Haryo? Kenapa orang itu bisa menghubungi dirinya begitu cepat? Apakah dia orang berpengaruh? Atau lebih buruk lagi, apakah dia pejabat? Ketakutan mulai merayap di hatinya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya gertakan. Ia sudah sering menghadapi orang-orang yang mengaku punya kenalan pejabat, tetapi pada akhirnya, mereka tetap menyerah dan membayar uang damai. Namun, firasatnya kali ini berbeda. Ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa mengabaikan ancaman itu begitu saja. Saat ia masih mencoba menenangkan diri, sebuah mobil SUV hitam melintas pelan di depan posnya. Kaca jendelanya sedikit terbuka, memperlihatkan seorang pria berbadan tegap yang mengenakan kacamata hitam. Tatapan pria itu menusuk, seakan menguliti keberanian Bribka Fajar hingga habis. Sekilas, ia melihat pria itu berbicara di telepon, lalu menoleh ke arahnya sebelum mobil itu melaju pergi. Jantung Bribka Fajar berdegup semakin cepat. Ia merasa diawasi, seolah-olah ada mata-mata yang mengintainya dari kejauhan. Tangan gemetar, ia buru-buru membuka Google di ponselnya dan mengetik nama Haryo Subianto, nama yang ia lihat pada SIM pria itu. Dalam hitungan detik, layar ponselnya menampilkan berbagai berita dan foto. Bribka Fajar menelan ludah saat melihat salah satu foto Haryo sedang berdiri di samping Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah acara resmi. Judul berita di bawahnya seolah menghantam dadanya dengan keras, Haryo Subianto, sepupu presiden yang menjabat sebagai penasihat khusus di istana. Darahnya seketika surut dari wajah. Tangannya mencengkeram ponsel begitu erat hingga buku jarinya memutih. Ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia bukan hanya menilang orang yang salah, ia telah meminta uang secara terang-terangan dari kerabat Presiden Republik Indonesia. Lututnya lemas, keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski udara Jakarta begitu panas. Ia tahu bahwa Prabowo terkenal tegas dan tidak mentoleransi penyalahgunaan wewenang. Jika kasus ini sampai ke telinga presiden, nasibnya bukan hanya kehilangan pekerjaan, ia bisa berakhir di penjara. Ketakutan itu berubah menjadi kepanikan. Ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Tapi apa? Apakah ia harus menghubungi Haryo dan meminta maaf? Ataukah lebih baik ia melarikan diri sebelum semuanya terbongkar? Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, suara deru motor besar terdengar mendekat. Dua pria berjaket hitam berhenti tepat di depan pos jaga, menatapnya dengan dingin. Bribka Fajar merasakan hawa bahaya yang begitu nyata. Ia baru menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari kesalahan fatalnya. Dan kini, ia hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bribka Fajar menelan ludah saat dua pria berjaket hitam turun dari motor mereka. Wajah mereka datar, tanpa ekspresi, tapi mata mereka penuh penghakiman. Salah satu dari mereka membuka jaket sedikit, memperlihatkan sesuatu di pinggangnya, senjata. Bribka Fajar tidak tahu apakah itu pistol atau sekadar sarung handphone, tapi cukup untuk membuat nyalinya ciut. "Sore, Pak Fajar," kata salah satu pria itu dengan suara berat. "Bisa ngobrol sebentar?" Bribka Fajar berusaha bersikap santai, meskipun lututnya terasa lemas. Tentu, ada perlu apa?" tanyanya, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Pria itu melangkah mendekat, lalu meletakkan sebuah amplop coklat di meja pos jaga. "Tuan Haryo mengirim salam," katanya dingin. "Dia orang baik, Pak Fajar. Dia tidak mau memperpanjang masalah ini, kalau Anda tahu cara menyelesaikannya dengan benar." Bribka Fajar menatap amplop itu dengan kening berkerut. Apakah ini uang suap? Apakah Haryo ingin dia diam? Dengan tangan gemetar, ia meraih amplop itu dan membukanya. Namun, begitu melihat isinya, darahnya seolah membeku, bukan uang yang ada di dalamnya, melainkan salinan laporan lengkap tentang semua praktik pungli yang pernah ia lakukan, beserta bukti transfer dan rekaman suara. Jantungnya berdegup kencang.
Ia merasa seperti seekor tikus yang terjebak di sudut ruangan tanpa jalan keluar. Apa maksudnya ini? Suaranya terdengar lebih seperti bisikan ketakutan daripada pertanyaan. Pria itu mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap langsung ke mata Bribka Fajar. Maksudnya sederhana, Pak, Anda punya dua pilihan, menghadap atasan Anda sendiri dan mengaku sebelum kasus ini meledak, atau menunggu nama Anda muncul di media besok pagi sebagai polisi korup yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan. Bribka Fajar merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dan yang lebih mengerikan, ia sadar bahwa ini baru awal dari kehancurannya. Bribka Fajar duduk membatu di kursinya, matanya masih terpaku pada tumpukan bukti dalam amplop coklat di hadapannya. Jantungnya berdetak liar seperti genderang perang. Ia mencoba berpikir, mencari celah untuk lolos, tapi tidak ada jalan keluar. Haryo bukan orang sembarangan, dia adalah sepupu presiden. Jika pria itu mau, dalam hitungan jam namanya bisa tercoreng di seluruh media nasional. Kedua pria berjaket hitam itu masih berdiri di depannya, menatapnya tanpa emosi. Kami beri waktu sampai besok pagi, Pak Fajar, ujar salah satunya dengan suara dingin. Jika Anda tidak melaporkan diri ke atasan, laporan ini akan langsung dikirim ke istana. Keringat dingin mengalir di pelipis Bribka Fajar. Ia ingin menyangkal, ingin berteriak bahwa semua ini tidak adil, tapi ia tahu ia tidak punya hak untuk mengeluh. Bertahun-tahun ia mencari keuntungan dari posisinya, menekan pengendara lemah, memanfaatkan seragamnya untuk kepentingan pribadi. Dan sekarang, karma datang menagih utang. Setelah pria-pria itu pergi, Bribka Fajar segera merogoh ponselnya. Tangannya gemetar saat ia mencoba menghubungi seorang perwira polisi senior yang dulu pernah membantunya menutupi kasus-kasus pungli kecil. Namun, sebelum ia sempat menekan tombol panggil, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Jangan coba-coba menghapus jejak. Kami memantau setiap gerakanmu. Darahnya kembali membeku. Ia menoleh ke sekeliling dengan panik, mencari siapapun yang mungkin mengawasinya. Apakah ada orang yang diam-diam memperhatikannya dari dalam mobil? Apakah ada kamera tersembunyi? Ia tidak tahu. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia kini bukan lagi pemburu, melainkan buruan. Di saat kepanikannya memuncak, telepon lain masuk. Kali ini dari atasannya langsung, Kombes Rudi, Kepala Satuan Lalu Lintas. Dengan napas tertahan, Bribka Fajar mengangkat teleponnya. Fajar, kamu ada masalah. Suara di ujung telepon terdengar berat, serius. Pak, saya. Bribka Fajar kehilangan kata-kata. Ia ingin berbohong, tapi instingnya berkata bahwa sudah terlambat. Jika Kombes Rudi sampai meneleponnya lebih dulu, itu berarti informasi ini sudah mulai menyebar. Besok pagi datang ke kantor. Jangan coba kabur, kata Kombes Rudi tegas, sebelum menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Bribka Fajar terduduk lemas. Ia tahu, besok pagi bukan hanya akan menjadi hari yang panjang, itu bisa jadi hari terakhirnya mengenakan seragam polisi. Matahari pagi Jakarta menyengat, tapi bagi Bribka Fajar, hawa dingin ketakutan lebih menusuk dibandingkan panasnya udara. Dengan langkah berat, ia memasuki gedung kantor kepolisian. Seragamnya masih rapi, tapi tubuhnya terasa lebih lemas dari biasanya. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan buruk. Apakah ia akan langsung ditahan? Apakah namanya akan diumumkan ke publik? Atau mungkin, masih ada cara untuk menyelamatkan diri? Saat ia tiba di depan ruangan Kombes Rudi, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dua orang polisi berpakaian dinas berjaga di depan pintu, tatapan mereka tajam, seolah tahu bahwa Bribka Fajar adalah seorang pesakitan yang tinggal menunggu vonis. Dengan ragu, ia mengangkat tangan dan mengetuk pintu. Masuk, terdengar suara berat dari dalam. Bribka Fajar melangkah masuk dengan tubuh menegang. Di dalam ruangan, Kombes Rudi duduk di belakang meja dengan ekspresi datar. Tapi yang membuat Fajar semakin gemetar adalah sosok lain yang duduk di sebelahnya, Haryo Subianto. Dengan setelan jas yang sempurna, pria itu terlihat begitu tenang, seolah-olah ia hanya menghadiri pertemuan biasa, bukan sedang menyaksikan seorang polisi korup menghadapi kehancurannya. Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Tanya Kombes Rudi, nadanya dingin dan tajam. Bribka Fajar menelan ludah. Saya sadar saya telah melakukan kesalahan, Pak, katanya dengan suara bergetar. Ia mencoba terdengar menyesal, tapi ia tahu itu tidak akan cukup. Haryo, yang sejak tadi hanya diam,
akhirnya membuka suara. Kesalahan. Ia tertawa kecil, tapi ada nada menghina dalam suaranya. Kamu menilang saya tanpa alasan. Meminta uang secara terang-terangan. Dan yang lebih buruk, kamu sudah melakukannya bertahun-tahun. Ini bukan sekadar kesalahan, Bripka. Bripka Fajar semakin merosot di kursinya. Napasnya pendek, dadanya terasa sesak. Ia ingin memohon, ingin meminta maaf, tapi tatapan tajam Haryo dan Kombes Rudi membuatnya sadar, tidak ada lagi kata-kata yang bisa menyelamatkannya. Ini bukan lagi soal sanksi disiplin. Ini soal kehancuran karir dan reputasi yang tak akan bisa ia pulihkan. Mulai hari ini, kamu dinonaktifkan dari tugas, kata Kombes Rudi akhirnya. Dan jangan kira ini akan berhenti di sini. Persidangan disipliner menunggumu. Dan mungkin, kalau keberuntunganmu habis, kasus ini bisa berlanjut ke ranah pidana. Bripka Fajar merasa dunianya runtuh. Ia ingin melawan, ingin menyangkal, tapi tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Dalam sekejap, seragam kebanggaannya berubah menjadi beban yang akan menjerumuskan dirinya ke jurang kehancuran. Bripka Fajar terduduk di ruang interogasi, kedua tangannya mencengkeram lututnya yang gemetar. Seragamnya masih melekat di tubuhnya, tetapi kini hanya menjadi lambang kehinaan. Seorang penyidik dari Propam duduk di depannya, menatapnya dengan tatapan kosong seolah ia hanyalah satu dari sekian banyak polisi yang akhirnya terjerat kasus serupa. Kamu paham tuduhan yang dikenakan kepadamu? Tanya penyidik dengan nada tegas. Bripka Fajar mengangguk lemah, tenggorokannya kering, dan bibirnya sulit untuk berbicara. Ia telah melewati begitu banyak situasi sulit dalam kariernya, tetapi tidak ada yang seburuk ini. Hari ini, ia bukan lagi seorang polisi yang berkuasa di jalanan. Ia hanyalah seorang tersangka yang akan segera kehilangan segalanya. Baik, penyidik melanjutkan. Kami punya bukti kuat. Rekaman suara saat kamu meminta uang ke Pak Haryo, bukti transfer yang sesuai dengan rekening pribadimu, serta laporan masyarakat tentang kebiasaanmu melakukan pungli di lapangan. Bripka Fajar memejamkan mata, napasnya bergetar, tidak ada celah untuk berkelit. Semua yang ia lakukan selama ini telah dikumpulkan, dijadikan senjata untuk menghancurkannya dalam sekali pukul. Jika hanya kehilangan pekerjaan, mungkin ia masih bisa menerima. Tapi ini lebih dari itu, ia akan dicap sebagai polisi korup, ditertawakan masyarakat, dan mungkin bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Ketukan pintu mengalihkan perhatiannya. Seorang perwira masuk ke dalam ruangan, membawa sebuah dokumen berisi surat keputusan dari Mabes Polri. Dengan nada datar, ia meletakkannya di meja dan berkata, mulai hari ini, kamu resmi diberhentikan tidak dengan hormat. Proses hukum tetap berjalan, siapkan dirimu. Dunia Bripka Fajar runtuh dalam sekejap. Selama ini ia selalu merasa kebal hukum, selalu berpikir bahwa sistem akan melindunginya. Tapi kali ini, ia berhadapan dengan orang yang salah, kerabat presiden. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari hukuman. Saat ia dibawa keluar dari ruangan itu, tatapan rekan-rekan sesama polisi yang dulu menghormatinya kini berubah menjadi hinaan. Tidak ada lagi kekuasaan, tidak ada lagi kebanggaan. Yang tersisa hanyalah kehancuran dan penyesalan yang datang terlambat. Di sudut ruangan, Haryo Subianto berdiri dengan tangan terlipat, menyaksikan kejatuhan pria yang berani menantangnya. Dengan nada tenang, ia berkata kepada Kombes Rudi, semoga ini jadi pelajaran untuk yang lain. Tidak ada tempat untuk polisi kotor di negeri ini. Bripka Fajar berjalan dengan lemas menuju sel tahanan sementara. Kedua tangannya telah diborgol, kepalanya tertunduk, dan langkahnya berat seperti kaki yang diseret ke jurang kehancuran. Suara cemoohan dari beberapa rekan polisi terdengar di kejauhan, menusuk telinganya lebih tajam dari belati. Ia yang dulu merasa berkuasa di jalanan, kini tak lebih dari seorang pesakitan yang tak lagi dihormati. Setibanya di dalam sel, ia mendapati beberapa tahanan lain yang langsung mengenali dirinya. Beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang pernah ia tindak dengan keras saat masih bertugas. Tatapan mereka penuh kebencian, seolah dunia kini telah berbalik. Hei, lihat siapa yang sekarang jadi penghuni sini. Salah satu napi berkata dengan nada mengejek. Dulu sok galak di jalan, sekarang malah ikut masuk ke lubang ini. Bripka Fajar menahan amarah dan rasa malu yang membuncah di dadanya. Ia ingin membalas, ingin mengatakan sesuatu, tetapi lidahnya keluh. Ia tahu bahwa sekarang dirinya bukan lagi seorang penegak hukum, melainkan hanya narapidana yang sedang menunggu vonis jatuh. Sementara itu, di luar ruangan tahanan,
Haryo Subianto bersama Kombes Rudi berdiri menyaksikan nasib tragis Bribka Fajar. Kejadian ini akan jadi peringatan bagi semua aparat yang mencoba bermain kotor, kata Haryo dengan tenang. Negara ini terlalu besar untuk dirusak oleh orang-orang rakus seperti dia. Kombes Rudi mengangguk setuju. Saya akan memastikan kasus ini diproses sampai tuntas. Tidak boleh ada celah bagi polisi kotor untuk kembali berkeliaran. Di dalam selnya, Bribka Fajar menatap kosong ke lantai. Pikirannya dipenuhi penyesalan, tetapi semuanya sudah terlambat. Tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi kebanggaan, tidak ada lagi kehidupan nyaman yang selama ini ia nikmati. Yang tersisa hanyalah penyesalan mendalam dan ketakutan akan hari esok yang suram. Saat malam tiba, ia menyadari satu hal, kesalahannya bukan hanya pada Haryo, tetapi juga pada masyarakat yang selama ini ia eksploitasi. Dan sekarang, ia harus membayar semuanya, dengan harga yang sangat mahal. Bribka Fajar duduk bersandar di dinding selnya, matanya menatap kosong ke langit-langit. Pikirannya melayang ke masa lalu, saat ia masih menjadi polisi yang dihormati, saat seragam ini memberinya kuasa untuk berbuat sesuka hati. Kini, semua itu hanya tinggal kenangan pahit. Ia telah jatuh ke titik terendah dalam hidupnya, dan tidak ada jalan kembali. Dari sudut sel, seorang pria bertato dengan tubuh kekar mendekat. Ia adalah Tony, seorang mantan preman jalanan yang dulu sering ditangkap olehnya. Tony menatapnya dengan senyum penuh ejekan. Siapa sangka, polisi yang dulu sering menyiksa orang kecil, sekarang malah jadi teman kami di sini, katanya sambil terkekeh. Bribka Fajar menahan napas, tangannya mengepal, tetapi ia tahu tidak ada gunanya melawan. Di sini, ia bukan lagi seorang aparat, bukan lagi orang yang ditakuti. Ia hanyalah seorang narapidana yang bahkan lebih rendah dari kriminal biasa. Sementara itu, di luar jeruji, kasus Bribka Fajar telah menjadi berita utama di berbagai media. Masyarakat yang dulu takut kepadanya kini bersorak melihat kejatuhannya. Akhirnya ada polisi pungli yang kena batunya. Komentar salah satu warga dalam wawancara televisi. Berita ini menyebar dengan cepat, membuatnya tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehormatan di mata publik. Di sudut lain kota, Haryo Subianto duduk santai di ruangannya, menonton berita tersebut di televisi. Ia menyesap kopinya dengan tenang. Satu lagi sampah yang berhasil kita bersihkan, katanya kepada asistennya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi yang lain. Sementara itu, di Mabes Polri, Kombes Rudi mengadakan pertemuan dengan jajarannya. Kasus ini harus menjadi momentum bagi kita untuk membersihkan institusi ini dari oknum-oknum seperti Fajar, katanya tegas. Kepercayaan masyarakat terhadap polisi harus kita bangun kembali. Di dalam selnya, Bribka Fajar semakin tenggelam dalam keputusasaan. Ia tidak tahu berapa lama lagi harus bertahan di tempat ini. Setiap malam, ia dihantui oleh mimpi buruk tentang semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bribka Fajar merasakan bagaimana rasanya menjadi korban dari sistem yang dulu ia manfaatkan. Dan kini, ia hanya bisa menunggu hukuman yang akan mengakhiri segalanya. Hari demi hari berlalu, dan Bribka Fajar semakin terbenam dalam rutinitas yang mencekam di dalam penjara. Ia tidak lagi mengenal waktu, hanya ada kedalaman kesendirian yang semakin menyesakkan dada. Setiap pagi, ia terbangun dengan rasa malu yang berat, merasa seolah-olah dunia telah membuangnya ke tempat yang tak pantas. Suara-suara ejekan dari tahanan lain tak pernah berhenti bergema di telinganya. Namun, di tengah kegelapan itu, Bribka Fajar mulai merasakan sesuatu yang tak terduga, penyesalan yang dalam. Setiap kali ia teringat saat-saat ia menggunakan seragam polisi untuk menindas yang lemah, untuk meminta uang dengan cara yang tidak sah, hatinya terasa semakin hancur. Ia tahu bahwa harga dari setiap keputusan yang pernah ia buat kini harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Tidak hanya karirnya, tetapi juga jiwanya yang tercabik-cabik. Pada suatu pagi, saat ia sedang berada di dapur penjara, ia mendengar langkah kaki yang berbeda dari biasanya. Beberapa petugas mendekatinya dengan tatapan serius. "Bribka Fajar, ada yang ingin bicara denganmu," ujar salah seorang petugas. Bribka Fajar yang terkejut berdiri dengan hati berdebar. "Siapa yang ingin bertemu?" tanyanya, meskipun ia sudah bisa menebak. Ketika ia dibawa ke ruang pertemuan, ia melihat seseorang yang tidak pernah ia bayangkan bisa datang menemuinya. Haryo Subianto berdiri di sana, mengenakan jas hitam yang selalu tampak sempurna. Di sampingnya, Kombes Rudi juga hadir,
namun ekspresi mereka jauh lebih serius dari sebelumnya. "Bribka Fajar," kata Haryo, suaranya datar namun penuh penekanan. "Kami datang ke sini bukan untuk memberikanmu ampunan. Tetapi ada hal yang perlu kamu tahu." Fajar menundukkan kepala, merasa lebih rendah dari apapun yang pernah ia rasakan. "Apa yang bisa saya bantu, Pak?" tanyanya lirih. "Kami sudah berkomitmen untuk membersihkan institusi ini," lanjut Haryo dengan tegas. "Namun, untuk itu, kami membutuhkan lebih dari sekedar pengakuan dari kamu. Kami ingin kamu memberikan informasi lebih lanjut tentang jaringan yang kamu bantu lindungi. Jika kamu mau bekerja sama, mungkin ada sedikit pengurangan hukuman. Tapi ingat, ini bukan soal kemurahan hati. Ini soal harga yang harus kamu bayar untuk setiap langkah salah yang pernah kamu ambil." Bribka Fajar terdiam, napasnya terhenti sejenak. Ia tahu bahwa ini adalah pilihan terakhir yang tersisa. Namun, dalam hatinya, ia juga merasa berat. Tindakan yang pernah ia lakukan. Bribka Fajar duduk terpaku di kursi ruang pertemuan, tatapannya kosong, namun pikirannya bergolak hebat. Kata-kata Haryo Subianto masih berputar-putar di kepalanya. Keraguan menggelayuti hatinya. Apakah ia benar-benar siap untuk mengungkapkan semua yang telah ia lindungi selama bertahun-tahun? Hanya dengan membuka mulut, ia bisa menghancurkan banyak orang-orang yang pernah ia sebut teman, bahkan rekan seprofesi. Tapi harga yang harus ia bayar jika menutup mulutnya kini terlalu tinggi. "Jangan pikirkan itu terlalu lama," suara Kombes Rudi menyentak Fajar dari lamunannya. "Keputusan ini bukan hanya untukmu, Bribka. Ini untuk kebaikan semua orang. Negara butuh orang yang mau jujur tentang apa yang terjadi di dalam sistem ini. Kamu tidak bisa lari dari kenyataan." Fajar merasakan dadanya sesak. Di dalam dirinya bergulir sebuah pertarungan besar, pertarungan antara penyesalan mendalam dan keinginan untuk melindungi diri sendiri. Ia tahu, jika ia memilih untuk berbicara, ia akan menjadi seorang saksi yang sangat berharga bagi pihak berwajib. Namun, di balik itu semua, ada ancaman dari pihak yang lebih kuat yang selama ini ia lindungi. Haryo mengamati Bribka Fajar dengan tajam. "Kami sudah tahu, Bribka. Kamu bukan satu-satunya yang terlibat. Ada lebih banyak nama yang perlu disingkirkan. Kamu memilih apakah ingin berada di sisi yang benar atau terus menjadi bagian dari korupsi yang semakin menggerogoti negara ini." Bribka Fajar merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Di luar sana, banyak orang yang tergantung pada keputusannya, beberapa di antaranya adalah orang-orang yang sudah pernah ia bantu untuk menyembunyikan jejak kejahatan mereka. "Apa yang akan terjadi padaku setelah semua ini?" tanyanya dengan suara parau, tanpa bisa menahan kecemasan yang menghantui dirinya. "Jika kamu berani mengungkap semuanya, mungkin ada pengurangan hukuman," jawab Kombes Rudi. "Tapi jangan salah, kamu tidak akan bisa keluar dari ini tanpa membayar harga. Namun setidaknya, kamu tidak akan dipandang sebagai seorang pengkhianat oleh seluruh dunia." Bribka Fajar menatap kedua pria itu dengan pandangan yang penuh kebingungan. Ia ingin lari, tapi tidak ada tempat untuk bersembunyi lagi. Tindakan yang ia pilih sekarang adalah titik balik yang akan menentukan hidup dan matinya. Jika ia memilih untuk berbicara, ia mungkin bisa sedikit menebus dosa-dosanya. Namun, jika ia diam, ia tahu bahwa hukuman yang menantinya akan lebih berat dari sekadar penjara. Dengan berat hati, Bribka Fajar akhirnya membuka mulutnya, mengungkapkan nama-nama yang selama ini ia lindungi. Dengan setiap kata yang keluar, ia merasa seolah-olah beban di pundaknya semakin berat. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah memilih jalan yang benar, jalan yang meskipun penuh dengan penderitaan, namun akan memberi harapan bagi orang lain. Setelah keputusan berat yang ia buat, Bribka Fajar merasa seolah-olah dunia telah memandangnya dengan cara yang berbeda. Setiap kata yang diucapkannya tentang jaringan yang selama ini ia lindungi, setiap nama yang ia ungkapkan, terasa seperti pisau yang menancap dalam dirinya. Meskipun ia merasa lega karena telah berbuat benar, bayang-bayang penyesalan dan ketakutan masih mengikutinya, seolah mengingatkan bahwa tidak ada yang benar-benar bebas dari masa lalu yang kelam. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Fajar kembali dipindahkan ke ruang yang lebih tertutup. Ia tahu, meskipun sudah memberikan informasi yang berharga, tidak ada jaminan bahwa ia akan mendapatkan pengampunan yang ia harapkan. Ia hanya bisa pasrah, menunggu keputusan akhir yang akan mengubah hidupnya. Di penjara ini, dia mulai merasa seperti jiwa yang terpenjara, dengan kebenaran sebagai satu-satunya hal yang masih dapat ia genggam.
Namun, tak lama setelah itu, sebuah kejadian yang tak terduga terjadi. Malam yang gelap itu tiba-tiba saja berubah menjadi kacau ketika sekelompok orang tak dikenal menyerbu penjara tempat Fajar dikurung. Gerakan mereka cepat dan terorganisir, dan mereka sepertinya datang dengan satu tujuan, memastikan bahwa Fajar tidak akan bisa berbicara lebih lanjut. Fajar, yang tengah terlelap, terbangun dengan suara gaduh dan jeritan yang menggetarkan. Saat ia mencoba melihat keluar sel, ia melihat beberapa petugas terjatuh dan tubuh-tubuh yang terguling dengan darah di lantai. Panik mulai menyebar di antara para tahanan, namun Fajar hanya bisa diam, menunggu apa yang akan terjadi padanya. Apakah ini merupakan hukuman atas keputusannya untuk membuka mulut? Apakah sekarang ia harus membayar harga yang lebih besar? Ketika kelompok orang itu mendekat ke selnya, Fajar merasakan ketegangan yang memuncak. Salah satu dari mereka membuka selnya dengan kunci yang jelas tidak ditemukan di tangan petugas penjara. Mereka menariknya keluar dengan kasar, membuatnya terjerembab ke lantai dingin. "Kau terlalu banyak bicara, Bripka," kata salah seorang pria itu dengan nada dingin. Fajar mengangkat wajahnya, mengerjapkan mata yang mulai kabur karena ketakutan. Ia mengenali suara itu suara dari seseorang yang dulu ia lindungi, seseorang yang pernah ia percayai. "Kalian, siapa yang mengirim kalian?" Fajar berusaha berkata, namun suaranya serak, dan bibirnya terasa kering. "Tak perlu bertanya, Bripka," jawab pria itu dengan senyum yang penuh ancaman. "Kau sudah mengkhianati kami. Sekarang saatnya kami menuntut balas. Apakah kau kira informasi yang kau berikan akan menghapus semua jejakmu? Kau salah, semuanya sudah terlalu terlambat." Fajar merasakan tubuhnya mulai lemas, wajahnya mulai pucat. Ia tahu, dalam hati yang paling dalam, bahwa ia telah menandatangani akhir dari hidupnya. Sekarang, tak ada yang bisa menyelamatkannya. Ia sudah jatuh terlalu dalam, dan bahkan kebenaran yang telah ia ungkapkan tidak dapat lagi mengubah nasibnya. Fajar tergeletak di lantai dingin, tubuhnya lemas dan hatinya dipenuhi rasa takut yang tak tertahankan. Ketika pria-pria bertopeng itu menariknya keluar dari sel, ia tahu bahwa hidupnya sekarang hanya tinggal hitungan detik. Mereka membawanya melewati koridor penjara yang gelap, tak peduli dengan jeritan para tahanan lainnya yang saling memanggil, merasakan ketakutan yang sama. Di luar, udara malam terasa semakin dingin, dan Fajar bisa merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Ia digiring ke sebuah mobil hitam yang terparkir di luar penjara. Di dalam mobil itu, pria yang sudah berbicara padanya tadi duduk dengan ekspresi datar, sementara dua pria lain mengawasi Fajar dengan tatapan tajam. Mobil itu melaju cepat, dan semakin jauh dari penjara, semakin dalam Fajar merasakan kecemasan yang menyelimuti dirinya. "Kau benar-benar yakin memilih jalan ini?" Pria bertopeng itu bertanya, suaranya bergetar karena emosi yang sudah tidak bisa lagi disembunyikan. "Apakah kau kira semua ini akan mudah? Kami bukan orang-orang yang mudah dimaafkan." Fajar hanya bisa menatapnya dengan pandangan kosong. "Aku sudah memilih jalan ini," jawabnya dengan suara lemah, mencoba tetap tenang meskipun ketakutan terus menyelimutinya. "Aku tidak bisa kembali. Aku sudah mengungkapkan semuanya. Tidak ada yang bisa mengubah itu." Mobil itu akhirnya berhenti di sebuah tempat yang sepi, jauh dari keramaian. Fajar ditarik keluar dan dipaksa berdiri. Di depannya, sebuah gedung tua yang terbengkalai tampak seperti tempat yang menyimpan lebih banyak rahasia kelam daripada yang bisa ia bayangkan. Ada beberapa orang yang berkumpul di sana, dan matanya mulai terbuka lebih lebar saat melihat siapa yang ada di depan gedung. Di tengah-tengah mereka, berdiri seorang pria yang Fajar kenal betul, Haryo Subianto. Namun, kali ini, Haryo tidak mengenakan jas rapi atau tampak tenang seperti biasanya. Ia tampak muram, wajahnya serius, penuh dengan amarah yang terpendam. "Fajar, kau tahu apa yang akan terjadi sekarang?" kata Haryo dengan suara yang penuh tekanan. Fajar merasa dunia di sekelilingnya mulai runtuh. "Apa yang akan kalian lakukan padaku?" tanyanya, suaranya serak dan gemetar. "Aku sudah memberikan semuanya, aku sudah memberi kalian apa yang kalian minta." Haryo hanya menatapnya lama, tanpa berkata apa-apa. Lalu, dengan satu gerakan cepat, ia menganggukkan kepalanya pada pria di sampingnya. Tanpa ampun, salah seorang pria itu maju dan menamparkan Fajar keras di wajah, membuatnya terhuyung ke belakang. "Tidak ada yang bisa menebus kesalahanmu, Bripka. Kamu telah mengkhianati kami,
dan kini kamu akan membayar harga yang sepadan, ujar Haryo dengan nada penuh kebencian. Fajar terjatuh ke tanah, darah mulai mengalir dari bibirnya. Namun, meskipun wajahnya terluka, hatinya terasa lebih hancur lagi. Ia tahu bahwa ia telah mengungkapkan kebenaran, namun kebenaran itu tidak membawa kebebasan, justru, ia kini berada di ujung kehancuran. Di tengah kegelapan malam yang menyelimuti gedung tua itu, tubuh Fajar terbaring lemah di lantai yang dingin. Luka-luka di wajahnya mengalirkan darah, sementara napasnya tersengal-sengal seolah menjadi saksi bisu kejatuhan seorang pria yang pernah berkuasa. Sementara tubuhnya menderita, pikirannya melayang di antara kenangan kelam dan penyesalan yang mendalam. Setiap jejak keangkuhan dan kelalaian masa lalunya kini terbayang jelas, menghantui setiap detik yang tersisa. Ia menyadari bahwa segala perbuatan salahnya telah membawa dirinya ke titik kehancuran ini. Haryo berdiri di hadapannya dengan tatapan yang tak menunjukkan belas kasihan, namun di balik itu tersimpan kekecewaan mendalam. Kau telah mengkhianati kepercayaan, Fajar, ucap Haryo dengan suara dingin yang menggema, seakan mengikis sisa-sisa kemanusiaan yang tersisa padanya. Kata-kata itu menusuk, menandakan bahwa pengkhianatan itu bukan hanya kepada dirinya, melainkan kepada semua yang pernah terluka akibat tindakan Fajar. Di samping Haryo, Kombes Rudi dan anggota tim lainnya berdiri tegap, menatap Fajar tanpa emosi. Suasana ruangan itu seolah berubah menjadi arena pengadilan tanpa ampun, di mana tidak ada ruang untuk penyesalan atau pengampunan. Hanya ada kebenaran yang kini hendak ditegakkan dengan kejamnya hukum. Dengan sisa kekuatan yang ada, Fajar berusaha mengumpulkan kata-kata, namun suaranya terhenti di tenggorokan. Maafkan, aku, ucapnya lemah. Namun setiap suku kata yang terlepas hanya semakin menambah beban penyesalan di hatinya. Ia tahu, permohonan itu takkan mampu menghapus dosa yang telah ia tabur selama ini. Tanpa memberikan celah untuk pengampunan, Haryo menggerakkan tubuhnya dengan tegas, memberi isyarat kepada salah satu pria untuk merampas alat komunikasi milik Fajar. Kau tidak akan pernah bisa memperbaiki kerusakan yang telah kau buat, katanya, menandakan bahwa hidupnya telah diputuskan sejak lama. Setiap kata yang terucap seolah menutup pintu kesempatan untuk penebusan. Dalam kegelapan yang semakin pekat, Fajar dilarikan ke sebuah ruangan kecil dan terisolasi. Di sana, di antara keheningan yang mencekam, ia hanya bisa mendengarkan detak jantungnya yang kian cepat. Ruangan itu menjadi saksi bisu atas kejatuhan seorang manusia yang kini tersisa hanya penyesalan dan kesendirian. Saat pintu ruangan ditutup dengan bunyi berat, Fajar terpaku menatap dinding suram yang mengelilinginya. Di tengah keheningan yang menakutkan, ia merasakan beratnya hukuman yang tak terhindarkan. Di ujung jurang kehancuran, ia menyadari bahwa setiap keputusan kelam yang pernah ia ambil telah membawa dirinya pada penghakiman terakhir, sebuah akhir yang abadi, menghantui dan menyakitkan. Di balik dinding sel yang sempit dan gelap, Bribka Fajar terbaring termenung, terperangkap dalam keheningan yang menusuk jiwa. Rasa penyesalan dan kekosongan menyelimuti setiap pikirannya, mengingatkan bahwa setiap langkah kelam yang pernah ia ambil kini menuntut harga yang tak terelakkan. Dalam kegelapan itu, ia merasakan betapa beratnya beban dosa yang tak pernah bisa dihapus oleh waktu. Di tengah keheningan yang mencekam, terdengar ketukan pelan di pintu selnya. Pada awalnya, Fajar mengira itu hanyalah bayang-bayang imajinasinya, namun ketukan itu berulang dengan irama yang pasti. Detak jantungnya semakin cepat, menyuarakan ketakutan yang selama ini tersembunyi di balik topeng arogansi. Pintu sel pun terbuka sedikit, dan sinar lampu redup menyelinap masuk. Seorang penjaga dengan wajah lelah namun lembut memasuki ruangan, membawa sebuah kertas catatan dan sebuah pulpen. Tanpa sepatah kata pun, penjaga itu meletakkan alat tulis itu di depan Fajar, seolah memberinya kesempatan terakhir untuk menyuarakan kebenaran. Dengan tangan yang gemetar, Fajar menggapai pulpen tersebut. Ia ragu sejenak, merasa bahwa setiap goresan tinta di atas kertas akan mengungkapkan setiap luka batin dan dosa yang selama ini ia sembunyikan. Namun, di tengah keputusasaan dan rasa sakit, ia juga merasakan secercah keinginan untuk menebus semua kesalahan yang telah menjeratnya. Seiring pena mulai menari di atas kertas, ingatan-ingatan pahit pun menyeruak. Wajah-wajah orang yang pernah ia sakiti, suara tangis korban-korbannya, dan jeritan hati yang terluka menghantui setiap baris yang ia tulis. Setiap kata menjadi saksi bisu atas keangkuhan yang pernah ia pelihara, dan setiap kalimat adalah pengakuan akan kejatuhan moral yang tak terelakkan. Meskipun setiap huruf yang tercetak di kertas mengiris hatinya,
Fajar terus menulis dengan keyakinan bahwa kejujuran, meski terlambat, adalah satu-satunya jalan untuk memulai penebusan. Ia menuliskan segala detail, tak mengindahkan betapa perihnya pengakuan itu, karena ia tahu bahwa kebenaran inilah yang dapat membuka mata banyak pihak tentang kekejaman sistem yang pernah ia bantu pertahankan. Di sela-sela proses penulisan yang menyiksa, ia sejenak merasa seolah beban di dadanya sedikit terangkat. Meskipun masa depan masih dipenuhi ketidakpastian dan rasa sakit yang tak terhingga, ia menemukan secercah harapan bahwa dengan mengungkapkan semua dosa-dosanya, ia bisa menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar. Setiap goresan tinta menjadi doa yang memohon agar korban-korbannya mendapatkan keadilan yang selama ini tertunda. Akhirnya, ketika kertas itu penuh dengan pengakuan dan air mata yang tertulis di antara kata-kata, Fajar meletakkan pulpen dengan tangan yang gemetar. Penjaga itu mengambil kertas tersebut dengan kesungguhan, seolah menyimpan janji bahwa kebenaran akan tetap hidup. Di dalam kesendirian sel yang sunyi, Bribka Fajar menyaksikan akhir dari sebuah babak kelam dalam hidupnya, sebuah pengakuan terakhir yang, meskipun menyakitkan, mungkin menjadi titik awal untuk menata kembali keadilan yang telah lama terkoyak. Keesokan harinya, suasana penjara berubah drastis. Pengakuan Fajar yang dituangkan dengan tinta air mata telah diserahkan ke pihak berwenang, dan kabar itu segera menyebar seperti api yang menghanguskan segalanya. Para pejabat, media, dan masyarakat mulai membicarakan setiap butir pengakuan yang membeberkan seluk-beluk jaringan korupsi yang selama ini tersembunyi di balik seragam. Suasana penuh ketegangan dan harapan, seolah kebenaran yang selama ini tertutup kini akhirnya mengungkap wajah-wajah yang selama ini bersembunyi dalam bayang-bayang. Di ruang sidang yang jauh dari hiruk-pikuk penjara, para penyidik mulai mengumpulkan bukti tambahan. Surat pengakuan Fajar menjadi titik tolak penyelidikan yang lebih mendalam, membuka akses bagi para korban untuk mengajukan keberatan dan mengungkapkan penderitaan mereka. Setiap kata yang tertulis seolah menggema sebagai tuntutan keadilan, membongkar praktik-praktik gelap yang telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Tak lama kemudian, tekanan publik semakin meningkat. Media menayangkan rekaman pertemuan rahasia dan bukti digital yang kini semakin melengkapi potret kejahatan sistemik. Suasana di Mabes Polri pun berubah, dengan pimpinan yang terpaksa mengadakan rapat darurat untuk mencari solusi agar kepercayaan publik tidak semakin terkikis. Di tengah kekacauan itu, para pejabat senior terpaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa satu pengakuan bisa mengguncang seluruh tatanan yang selama ini mereka pertahankan. Haryo dan Kombes Rudi, yang sebelumnya tampil tegas sebagai simbol keadilan, kini harus menelan pil pahit. Wajah mereka tampak muram saat mendengar perkembangan kasus yang semakin kompleks dan menyebar ke seluruh lapisan pemerintahan. Mereka menyadari bahwa pengakuan Fajar bukan hanya tentang satu oknum yang jatuh, tetapi merupakan pintu masuk untuk mengungkap kebenaran yang jauh lebih luas, melibatkan banyak nama besar yang telah lama berkuasa dengan cara yang tidak benar. Di sela-sela proses hukum yang berlangsung, Fajar mulai merasakan dampak dari pilihannya. Ia semakin terisolasi di balik jeruji, sementara pesan-pesan kecaman dan berita-berita tentang pengkhianat yang pernah ia sebut dirinya kini memenuhi layar televisi dan ponsel masyarakat. Rasa sesal yang mendalam tercampur dengan ketakutan akan hukuman yang menanti, namun ada secercah harapan kecil bahwa pengakuan itu mungkin akan mengembalikan keadilan bagi para korban yang telah lama terabaikan. Para tahanan lain di penjara pun mulai menyadari bahwa kejatuhan seorang polisi yang pernah berkuasa merupakan cermin dari kekurangan sistem yang selama ini ada. Mereka yang selama ini hidup di antara bayang-bayang kekerasan dan ketidakadilan, kini menyaksikan bahwa kebenaran, meski datang terlambat, mampu menghancurkan dinding-dinding penindasan. Meski sinar keadilan belum sepenuhnya menyinari mereka, setidaknya harapan itu mulai tumbuh di balik kepedihan. Dalam kesendirian selnya, Fajar mengalami pergulatan batin yang semakin mencekam. Di antara derita fisik dan mental, ia menyadari bahwa setiap kata yang pernah ia ukir di kertas telah menjadi penebus sekaligus kutukan. Bayangan masa lalu terus menghantui setiap pikirannya, mengingatkan bahwa jalan menuju penebusan bukanlah jalan yang mudah, melainkan perjalanan penuh penderitaan dan pengorbanan. Saat pengadilan untuk kasus korupsi besar itu sudah semakin dekat, Fajar tahu bahwa nasibnya kini berada di tangan hukum. Di luar tembok penjara, masyarakat menantikan keadilan yang sesungguhnya, dan institusi yang selama ini dihormati harus menjawab atas segala kekeliruan yang terjadi. Babak kelam dalam hidup Fajar telah usai, namun kebenaran yang terungkap itu membuka lembaran baru, sebuah awal bagi perubahan,
penebusan bagi korban, dan pembalasan bagi mereka yang pernah menyalahgunakan kekuasaan. Ruangan sidang itu dipenuhi oleh aura tegang dan haru, di mana setiap mata tertuju pada sosok Bribka Fajar yang kini duduk terpaku di kursi terdakwa. Lampu sorot menyinari ruang pengadilan yang megah namun terasa mencekam, seakan setiap sudutnya menyimpan bisikan keadilan yang telah lama tertunda. Media dari berbagai penjuru hadir, mencatat setiap detik sebagai saksi dari kejatuhan seorang polisi yang pernah menguasai jalanan. Di hadapan majelis hakim yang tegas, jaksa penuntut umum membuka persidangan dengan membacakan kronologi kasus yang menghimpun bukti demi bukti. Pengakuan Fajar yang dituangkan dengan tinta air mata kini menjadi pusat perhatian, mengungkap jaringan korupsi yang telah menggerogoti institusi kepolisian selama bertahun-tahun. Setiap kata yang terucap seolah menggemparkan fondasi kepercayaan publik yang telah lama terkoyak. Wajah Bribka Fajar tampak pucat dan penuh penyesalan, matanya menatap kosong seolah mencoba mencari secercah harapan di tengah kehancuran yang ia timbulkan. Setiap helaan nafasnya berat, seakan beban dosa masa lalunya terlalu berat untuk dipikul. Ia kadang terdiam, kadang bergumam lirih, menunjukkan betapa dalamnya penyesalan atas perbuatan yang tak termaafkan. Jaksa kemudian menghadirkan deretan bukti yang tak terbantahkan, rekaman suara, bukti transfer, dan saksi-saksi korban yang menceritakan penderitaan akibat praktik pungli yang selama ini dijalankan Fajar. Suara saksi yang menggugah, dengan nada getir menceritakan luka batin dan kehancuran hidup, membuat suasana sidang semakin mencekam. Setiap kata dari saksi itu menggema, menuntut keadilan bagi mereka yang pernah tertindas. Di sisi lain, tim pembela mencoba menyampaikan bahwa Fajar telah menunjukkan penyesalan yang mendalam dan bersedia bekerja sama dengan pihak berwenang. Mereka berargumen bahwa pengakuan tersebut merupakan langkah pertama menuju pertobatan. Namun, di hadapan bukti yang semakin memberatkan, argumen itu tersapu oleh gelombang kemarahan masyarakat dan rasa keadilan yang menuntut pertanggungjawaban. Seorang saksi penting, seorang mantan korban pungli, naik ke mimbar dengan suara bergetar namun penuh keberanian. Ia menceritakan bagaimana penganiayaan dan penindasan yang dilakukan Fajar telah menghancurkan impian dan harapan keluarganya. Kesaksian itu bukan hanya menjadi suara seorang individu, melainkan mewakili ribuan korban yang selama ini terabaikan. Majelis hakim, setelah mendengarkan seluruh rangkaian bukti dan kesaksian yang menyentuh hati, menggelar keheningan yang mendalam. Dengan tatapan tajam yang menyuarakan keadilan, hakim memulai pertimbangan yang akan menentukan nasib Fajar dan, sekaligus, masa depan sistem kepolisian yang tengah berbenah. Masing-masing detik terasa begitu panjang, seolah waktu pun turut menanti keputusan yang akan mengguncang tatanan yang telah rusak selama ini. Akhirnya, dengan suara yang tegas namun penuh keprihatinan, hakim menjatuhkan vonis yang menjadi simbol pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah terjadi. Fajar dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sebagai bentuk keadilan bagi para korban dan sebagai peringatan bagi siapapun yang mencoba menyalahgunakan kekuasaan. Di luar ruang sidang, sorak-sorai dan haru dari masyarakat menyuarakan bahwa kebenaran telah menang, sekaligus membuka lembaran baru bagi reformasi dan penegakan keadilan di negeri ini.